Pikiran itu mencipta. Kita pasti sering mendengar kalimat hati-hati dalam berkata, hati-hati dalam berpikir. Ya, tetapi perkataan tersebut lebih mudah diucapkan dan didengarkan daripada benar-benar dikerjakan. Kita semua pasti tahu bahwa mind is creating atau pikiran itu mencipta. Seperti apa maksud kalimat tersebut? Ilustrasinya begini. Pernah nggak Anda suatu hari tengah dalam perjalanan menyetir mobil atau sedang mengendarai motor, lalu Anda menyadari bahwa dompet Anda, SIM Anda tertinggal di rumah. Lalu Anda panik dan dalam hati mengucap, wah, jangan-jangan ketangkap polisi nih. Selang beberapa lama di lampu merah, polisi datang mendekati Anda dan menanyakan SIM Anda. Bayangkan. Atau pernahkah suatu hari Anda berkata dalam hati, alamat dan nomor telepon teman-teman semua tercatat di handphone ini. Kalau handphone ini hilang, gawat nih. Ternyata selang beberapa hari setelah Anda mengucap tersebut, handphone Anda benar-benar hilang. Atau mungkin suatu hari Anda berkata dalam hati, kayaknya ini kunci rumah satu-satunya nih. Atau kayaknya ini kunci mobil cuma satu nih, nggak ada cadangan. Kalau hilang bisa berabe. Besoknya kunci tersebut ketinggalan di dalam mobil dalam keadaan terkunci. Anda bisa bayangkan kenapa hal itu bisa terjadi. Dari cerita-cerita tersebut, kesannya ketika kita mengatakan atau bahkan sekedar memikirkan sebuah kekhawatiran dan ketakutan, kalimat itu seakan memberi getaran ke alam semesta. Pada contoh pertama misalnya, kita memberi sinyal dan menggetarkan dawai di hati polisi. Dan benarlah getaran tersebut direspon oleh Pak Polisi tersebut. Atau satu contoh lagi, apakah Anda pernah memiliki atau sekedar menina bobokan bayi? Getaran dari diri kita terbaca dengan mudah oleh sang bayi. Misalnya, dia di suatu malam, katakanlah jam 2 malam terbangun, kaget dan menangis keras. Kita juga ikut terbangun karena suara tangis sang bayi. Kemudian dia kita gendong. Kita mencoba menenangkannya. Lalu ketika sang bayi kita tenangkan, justru menangisnya lebih keras. Apa efeknya begitu sang bayi menangis lebih keras? Anda pun panik. Dan semakin Anda panik, bayi tersebut menangisnya tambah keras, yang kemudian membuat Anda tambah panik lagi. Jadi solusinya bagaimana? Akan lebih baik jika Anda mencoba menenangkan diri sendiri terlebih dahulu. Beri sang bayi getaran bahagia, getaran damai, dan Anda kendalikan diri Anda. Dia nanti membaca suasana hati damai tersebut. Jadi ketika Anda damai, dia merespon damai. Kendalikan semuanya. Andalah pengendali sejati jalan hidup Anda. Lalu lihat apa reaksi sang bayi setelah getaran Anda tenang dan damai. Pasti tangisannya mereda karena dia terinduksi getaran damai Anda tadi. Dan kembali dia tidur nyenyak karena getaran Anda tadi melindungi dia. Percayakah Anda bahwa getaran dawai Anda tadi menarik apapun yang Anda pikirkan dan yang Anda inginkan? Kaya dirumuskan. Berlanjut. Value atau nilai dalam diri seseorang menentukan sukses seseorang. Nilai seseorang ditentukan dari prestasi yang dia pernah capai, pengaruh yang dia berikan. Dan yang tertinggi dari itu semua adalah dia dipercaya. Kita melanjutkan pelajaran tentang kaya yang dirumuskan secara matematik. Kita ulas tentang value sekali lagi. Ternyata value ini terdiri dari 4 lapis. Lapisan paling bawah atau level 1 adalah berapa banyak orang yang kenal kita. Semakin banyak orang yang kenal kita, maka chance peluang sukses semakin besar. Kenal itu bukan sekedar tahu, tapi kenal itu mengetahui lebih dalam tentang kita. Semakin banyak orang kenal kita, sukses itu mudah. Contoh, ada 100 orang di jalan kita tanya, seberapa kenal dengan kita? Kalau 80% kenal kita, maka peluang kita untuk sukses lebih besar dibandingkan orang yang hanya dikenal dari 10% responden. Sekarang sahabat, Anda bayangkan posisi Anda di level lebih atas lagi. Sukses akan lebih mudah, kaya akan lebih gampang. Yaitu tanya berapa persen orang yang kenal Anda suka dengan Anda. Suka dengan kita itu adalah likability atau likabilitas. Tingkat kesuksesan orang ini membuat Anda lebih mudah untuk sukses. Misalnya dari 100 orang, 80 kenal dengan Anda dengan baik dan yang 70% menyukai Anda. Selesai sudah. Sukses itu inevitable, tidak mungkin terhindari. Anda pasti sukses karena value Anda udah di level 2. Kalau Anda naik satu level lagi yang lebih tinggi, yaitu level 3, kesuksesan itu menjadi kepastian. Kesuksesan itu menjadi di tangan. Di level 3 ini, bahkan tidak mungkin Anda mengalami kesulitan panjang dalam perjalanan hidup Anda. Di level 3 ini, dari orang yang suka Anda, berapa persen yang trust pada Anda, yang percaya pada Anda. Begitu statistik mayoritas percaya Anda pasti sukses, Anda pasti kaya. Itulah kunci dari value atau nilai dalam diri seseorang. Banyak yang kenal Anda, banyak yang suka Anda, dan Anda dipercaya.
Bagaimana Anda bisa susah kalau hidupnya di level 3 begini? Dan yang terakhir, di mana Anda tidak mungkin bisa miskin, selalu di level aman. Ini terbukti siapapun di level ini, Anda boleh pensiun kerja, melakukan apapun yang Anda suka, berzikir, ibadah, mengisi hal-hal manfaat yang suka-suka Anda, bahkan boleh Anda diam saja, do nothing. Anda bisa achieve everything. Ini level makrifat yang juga bisa dicapai oleh semua orang. Inilah level 4. Oke. Karena takut kepanjangan, jadi level 4-nya kita lanjut di video berikutnya. Atau bagaimana kalau saya menunggu Anda sudah di level 3?